Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rizal hari ini, malam ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Hmm, Novi sendiri gimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bapak dan sehat juga. Oke Pak Rizal ya. Hari ini kita sudah ada janjian Pak ya untuk melakukan Ji. coaching di malam hari ini. Pak Rizal punya rencana apa ini di sesi pada kali ini Pak? Gimana ya mengawalinya ya? Saya ini bingung ini Bu. Loh, kok bingung sih Pak? Kenapa? Dianggap santai saja lah, kita ngobrol santai gitu. Iya, gini Bu, apa namanya? Hmm, saya ini ingin menyampaikan ya keluh kesah Iya. saya ini terkait dengan apa ya murid-murid itu suka berkata kotor gitu Bu. Oh gitu, suka berkata kotor. Oke, sekarang mari kita masuk kepada tahap identifikasi. Apa yang Bapak maksud di sini atau dari anak yang suka berkata kotor itu yang seperti apa, Pak? Gini ya, anak-anak itu Bu, ketika di sekolah ya, eh, berkata kotornya itu apa ya, miso kayak gitu, berkata jorok, mungkin kalau ada yang apa, yang menjurus di setiap komunikasi yang dilakukan anak-anak itu, entah itu refleks atau kebiasaan gitu ya di lingkungan rumahnya. Gitu ya. Berarti pengaruh juga dari lingkungan, Pak ya, meskipun Bapak sudah sering mendengar dan juga memberi nasihat, Pak ya. Oke, apakah hal tersebut sering dilakukan oleh murid-murid, Pak? Dan jika sering dilakukan oleh anak-anak dalam berucap kata kotor tersebut, itu ada di rentang berapa yang sesuai dengan penilaian yang Bapak amati? Rentang nilai apa Bu? Iya, Jadi nilai sikap anak saya tadi yang suka. skala berapa gitu ya? Iya. Gini, karena hal tersebut sering, ya, jadi karena hal tersebut sering saya jumpai ya Bu ya, ketika saya mengajar di dalam eh, rentang angka, mungkin kalau di rentang angkanya itu mungkin masuk dalam angka ya 7 lah. Angka 7. Oke. Berarti kejadian tersebut lumayan sering ya Pak ya dilakukan oleh anak-anak Pak ya. Terus ya Pak ya. Iya Bu, iya, jadi hal tersebut itu menjadikan saya agak apa ya, mengelus dada, jadi prihatin gitu atas tingkah laku anak-anak itu Bu. Terus ingin rentang yang ingin Bapak capai itu kira-kira sampai rentang berapa? Tadi kan dari 7. Inginnya sampai berapa untuk lebih baiknya untuk anak-anak? Untuk lebih baiknya atau keseringannya? Lebih baik? Tadi kan yang ditanya Bu Novi kan Ya. rentang keseringan, Mm-mm. skala keseringan keseringannya itu 7 kalau 7. kalau 7. Nah, Jika ingin menurut diperbaiki saya lagi. kalau kalau Mm-mm. bisa ya dikurangi, jangan sampai anak-anak itu sering untuk berbicara kotor gitu Bu. Nah, ya. Harapan Bapak sampai berapa? Rentang berapa? Ya mungkin kalau dikurangi ya harusnya 0 gitu Bu. Oh gitu. Oke. Jadi nggak Bagaimana? ada lagi yang berkata kotor. Oke, betul. Iya, kalau bisa kita membuat budaya yang positif, Pak ya, agar anak-anak tidak berkata yang tidak sesuai, Pak ya. Hmm. Bagaimana Bapak menghadapi situasi ketika melihat anak-anak tersebut ketika mengucapkan yang tidak kita inginkan seperti tadi berkata kotor, Bapak? Ya sekedar saya tegur Bu. Oh, apa yang membuat Bapak merasa kesulitan? Kan sudah Bapak tegur.
Ya, apa masih ada kesulitan itu dan dalam menghadapi anak-anak yang suka berkata kotor tersebut? Ya, saya merasa kesulitan itu karena apa ya? Dilakukan berulang kali gitu loh, Bu. Jadi berulang kali, bahkan setiap hari di sela-sela komunikasi dengan teman-temannya itu pasti ada apa ya, misuhnya itu ya. Nah, Nah, karena seringnya apa yang dikatakan anak-anak itu tadi, apakah Bapak sudah melakukan atau menerapkan kesepakatan kelas tentang perkataan kotor yang tidak boleh diucapkan anak-anak? sudah Bu, bahkan kita sudah sepakati di kesempatan kita itu harus sopan santun dalam bertindak, kemudian menghargai dan menghormati orang lain. Oh, sudah. Berarti sudah dibuat ya. Iya, Terus apakah ada iya. gambaran lain yang perlu dilakukan ya untuk memperbaiki sikap anak-anak tersebut dari segi perkataan kotornya tersebut, Pak? Jadi gini, karena perbuatan kotor ini kan menurut saya menjadi sumber masalah ya Bu ya. Kalau menurut saya ini pada lingkungan sekolah ini. Jadi anak-anak ketika tidak menerima dengan perkataan kotornya teman yang lain, akhirnya menjadi bertengkar, akhirnya bermusuhan dan lain sebagainya. Dari permusuhan ya. Oke, apa yang membuat Bapak kesulitan dalam merubah perkataan kotor siswa tersebut untuk menjadi selalu berkata yang baik-baik? Ya, kesulitan saya karena waktu anak-anak di sekolah ini kan terbatas ya Bu ya, mungkin hanya 5 atau 6 jam saja. Jadi selebihnya kan faktor lingkungan itu merupakan faktor yang lebih besar dapat mempengaruhi bagaimana tingkah laku siswa gitu. Iya, betul sekali apa yang kata Pak, betul. Memang waktu yang paling banyak itu di rumah Pak ya. Sedangkan di sekolah hanya beberapa jam saja Pak ya. Sehingga kita tidak bisa mengontrol anak-anak didik kita. Sehingga kita juga perlu adanya kerjasama dengan orang tua gitu Bapak ya. Terus jadi bagaimana dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apa yang Bapak inginkan setelah Bapak tadi sudah mengutarakan apa yang Bapak harapkan dari sini, yang Bapak inginkan? Ya, saya berharap bahwa faktor dukungan dari lingkungan keluarga ini sangat penting. Jadi bagaimana anak-anak itu di rumah bersikap dan bertingkah laku itu ada bentuk kontrol dari orang tua, Bu. Nah, Ibu Bapak kan mengatakan bentuk kontrol dari orang tua. Nah, di sini dukungan kontrol seperti apa yang Bapak butuhkan? Selain yang sudah dibilang tadi, kontrol dari orang tua. Iya, dari dukungan yang berupa mungkin nasihat, terus tindakan ketika anak-anak berada di lingkungannya dan berbuat yang kurang baik ya tentunya, itu tidak dibiarkan begitu saja. Jadi itu Bu. Iya, tadi kita tetap mengontrol anak-anak ya dengan cara apapun supaya tidak melakukan perkataan kotor. Oke Bapak, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala yang Bapak alami tentang tentang perkataan kotor anak-anak supaya berkata lebih baik lagi ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak Rizal tambahkan dalam percakapan pada malam hari ini? Sementara itu saja Bu. Oh, cukup itu saja. Oke. Untuk baik kalau gitu sekarang mari kita akan merancang rencana aksi yang akan Bapak capai dalam mencapai tujuan presentasi yang ingin Bapak inginkan. Apa rencana Bapak dalam merancang aksinya nanti? Kalau rencana saya untuk mencapai tujuan tersebut itu mungkin dengan selalu mengingatkan ya dengan kesepakatan kelas yang sudah kami buat di beberapa pembelajaran. Kemudian saya perlu berkolaborasi dengan wali kelas lain,
kemudian guru PAI, dan kepala sekolah tentunya untuk mensosialisasikan keyakinan sekolah. Mungkin misalnya melalui kegiatan apel, upacara, dan lain sebagainya. Nah, tentunya selalu mengingatkan dan memotivasi anak ketika di akhir pembelajaran. Kemudian mungkin melakukan restitusi ya, Bu ya, kepada anak yang sering berkata kotor. Setelah itu kalau seandainya kok masih saja, mungkin kita perlu memanggil orang tua siswa ya yang tidak bisa diarahkan dalam pendampingan restitusi tersebut. Wah, itu rencana Bapak sungguh bagus sekali. Apa yang Bapak rencanakan untuk aksi berikutnya semoga bisa terlaksana Bapak ya dengan baik. Oke, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Bapak utarakan tadi itu? Kalau dikatakan berhasil ya Bu ya, apabila murid-murid ini paham dan dapat menerapkan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas tentunya itu, serta berkurangnya kasus yang disebabkan karena perkataan kotor anak-anak dalam berkomunikasi tersebut. Oke, baik Bapak. Sekarang untuk tanggung jawabnya, dari tanggung jawab, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi nyata yang sudah Pak Rizal buat? Karena saya ini mengharapkan murid ini berkata sopan dan santun ya Pak, ya Bu ya. Jadi saat belajar di sekolah, maka saya mungkin juga harus berkomitmen untuk menjadi teladan, untuk berbuat sopan dan santun pada saat mengajar tentunya di kelas. Iya, betul Bapak. Kita sebagai pendidik harus memberikan teladan yang terbaik untuk anak-anak. Ya, jangan sampai kita memberikan yang terbaik ya. Oke, terus untuk pendukung acara untuk mendukung komitmen Bapak, ini siapa dan yang akan membantu Bapak demi apa yang Bapak harapkan tadi? Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bentuk rencana saya, kalau untuk dalam menjaga komitmen pasti saya melibatkan wali kelas yang lain, untuk dapat membantu pemahaman keyakinan kelas, keyakinan sekolah pada murid. Kemudian tadi saya singgung guru PAI, mungkin dapat bisa memberikan layanan bimbingan, kemudian nasihat bagi murid-murid yang sulit beradaptasi dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tentunya kepala sekolah juga bisa memberikan penjelasan kepada seluruh warga atau seluruh siswa yang ada di lembaga saya pada saat apel ataupun upacara. Oke Pak, sip sekali apa yang Bapak ajak kerjasama. Oke, bagaimana dengan tindakan lanjut dari kegiatan KUS pada hari ini Bapak? Insya Allah saya akan berusaha melakukan apa yang sudah saya rencanakan ya Bu ya. Mulai dari turut serta dalam pemahaman dan sosialisasi hingga menjadi teladan yang baik. Oke. Dan juga menerapkan tadi kesepakatan kelas itu Pak ya. Oke. Adakah yang ingin Bapak Rizal sampaikan lagi dalam percakapan malam ini? Dalam diskusi dari sini? Insya Allah cukup Bu. Oke. Bagaimana perasaan Pak Rizal setelah kita berdiskusi pada hari ini? Perasaannya alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lebih lega ya, karena saya sudah dapat menemukan solusi nih dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah ya Pak ya, saya juga sangat senang dan menemani Bapak atau menemani Pak Rizal untuk menemukan solusi yang Bapak ada permasalahan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak untuk kegiatan KUS pada malam ini. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan. Ya sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya akhiri sesi percakapan kali ini Pak ya. Dan sampai jumpa
pada kesempatan lain waktu dan kita bisa sharing Baik berbagi Bu, ya. pengalaman. Ya. Baik Bu, terima kasih. Sampai jumpa kembali Bu Novi. Salam Salam sehat sehat dan selalu. bahagia Pak Rizal ya. Oke, siap, siap. Makasih Bu Novi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya matikan ya.